Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Sunardi di channel Sun Sunardi. Kali ini saya akan memenuhi permintaan dari viewer yang memberikan komen untuk mengunggah bagaimana cara membuat materi dalam bentuk video dan membuat soal dalam bentuk uraian. Bagi yang menginginkan video pembelajaran yang lainnya yang berhubungan dengan Sibajagoro, dapat melihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Bagi yang belum like, silakan like. Yang belum subscribe dan juga yang belum komen, silakan komen. Terima kasih atas atensinya. Mari kita simak video pembelajarannya. Baik, Bapak Ibu, bertemu lagi dengan Pak Sunardi di sini. Kali ini kita akan belajar bersama menggunakan aplikasi Sibajagoro. Ya, pertama-tama kita klik edit halaman. Seperti biasa, itu merupakan hal yang harus kita lakukan untuk. Nah, saat ini pertama kita akan mengunggah materi berupa video. Kita klik sekolah atau mata pelajaran yang kita ampuh, kemudian kita mencari, kita akan menentukan di mana tempatnya materi video itu akan kita unggah. Nah, setiap kita akan mengunggah, kita akan, oh ya, ini adalah contoh video yang sudah saya unggah. Ini bentuknya seperti itu. Kita akan tambahkan sumber daya atau sebuah aktivitas, selalu kita akan tambahkan itu ketika kita akan menambah suatu fitur. Ini tambahkan sebuah aktivitas. Di sini Bapak Ibu tinggal mencari di mana. Ya, kalau kita akan mengunggah video, kita akan mencari aktivitas berupa file, ya. Ini aktivitas berupa file, di mana video itu juga termasuk file, seperti halnya file PDF, Word. Nah, itu berupa file. Ya, ini nama, ini wajib kita isi. Kalau kita kosongkan nanti nggak bisa kita isi sesuai dengan nama file yang akan kita unggah, video yang kita unggah. Kita beri nama atau judul, misalnya materi globalisasi. Contoh, karena ini sesuai dengan nama file yang akan kita unggah. Nah, ini deskripsi sifatnya opsional, tapi alangkah lebih baiknya diisi. Ini misalnya di sini saya isi, perhatikan dengan sesama tayangan video materi globalisasi, supaya nanti bisa jelas menggambarkan file yang akan kita unggah atau video yang kita unggah. Nah, ini video nanti kita bisa tempatkan di sini. Ada dua cara, diseret di sini di file yang terbuka, kemudian kita seret di sini, atau kita klik kemudian kita cari di mana file itu berada. Nah, ini adalah kalau kita mau mencari alamat di URL atau alamat di internet, kita akan upload file, ya. Kemudian choose file, atau kita pilih file di mana file kita tempatkan. Video pembelajaran. Nah, ini di sini tempat file yang saya simpan di komputer saya. Kemudian saya klik. Kita klik dua kali atau kita open. Kita open. Kemudian kita beri nama sesuai dengan filenya. Saya beri nama video globalisasi. Kemudian kita unggah. Kita tunggu beberapa saat.
tergantung berapa besar kapasitas file kita, semakin besar semakin lama, dan jaringannya. Nah, ini sudah terunggah video globalisasi. Kemudian kita ini sebetulnya ada pengaturan, namun saya kira nggak seberapa penting di sini. Mungkin yang terpenting adalah activity. Nah, ini pembatasan akses. Ini kalau Bapak Ibu mau membatasi ini dibuka oleh siapa, oleh kelas apa, itu ada pembatasan akses. Kemudian ini yang activity completion, ini yang mungkin bisa kita setting sesuai dengan kapan ini mau dibuka. Ini contohnya adalah 10 November 2020. Jadi mulai tanggal 10 November file ini bisa dibuka. Kemudian simpan kembali ke kursus, selalu diakhiri itu. Ini adalah materi video yang sudah terunggah. Nah, ini kita coba. Nah, ini contohnya. Ini file yang kita unggah berhasil terunggah di aplikasi Sipajargoro. Globalisasi, ya, Bapak Ibu sudah berhasil mengunggah materi berupa video. Kemudian yang kedua, kita akan yang kedua kita akan membuat soal uraian. Langkahnya sama, tambahkan sumber daya atau aktivitas. Nah, kita cari ada dua cara ya dalam membuat soal uraian, melalui kuis dan melalui assignment. melalui kuis dan assignment. Saat ini kita akan menggunakan cara melalui kuis. Nah, kita klik kuis. Ya, nama kalau ada bintang merah, nah itu artinya wajib kita isi. Nah, ini kita coba isi dengan misalnya uji kompetensi materi globalisasi. Nah, contoh sesuai dengan video yang sudah kita unggah tadi, kita buat coba soalnya. Ini dalam deskripsi ya, opsional tapi lebih baik diisi. Ini saya isi tentang jenis soalnya itu, kemudian petunjuknya. Ini bisa seperti itu, Bapak Ibu bisa menulis seperti itu. Kemudian tampilkan kursus supaya nanti bisa dilihat oleh siswa. Timing, waktu dimulai kapan. Nah, kita aktifkan dulu, kita ketik, kita pilih waktunya kapan dimulainya. Nah, misalnya di sini saya tulis mulai 10 November. Ya, belum sampai kapan? Nah, karena supaya anak-anak mempunyai waktu yang lama supaya bisa mengakses, kita buat contoh 4 hari ya. 4 hari, selama 4 hari siswa bisa mengakses soal ulangan yang akan kita buat. Ya, kita tentukan batas akhirnya pukul 23.59 ya, tengah malam nggak apa. Kemudian waktu pengerjaannya kita beri 60 menit. Nah, rencananya kita akan membuat beberapa soal ya, sesuai dengan waktu itu. Kemudian nilai untuk lulus sesuai dengan nilai KKM yang kita tentukan 7.5, karena di sini maksimal 10 dalam bentuk satuan ya. Kemudian percobaan menjawab kita pilih 3, artinya siswa boleh mengerjakan 3 kali
dengan nilai metode penilaian rata-rata. Ya, ini pengaturan yang penting ini di review option seperti biasa. Ini kita pilih nanti karena ini penting juga. Nah, ini kita untuk yang after kita hapus seperti yang tampak di layar itu. Kemudian yang kanan itu kita beri tanda dan overall, kemudian simpan ke kursus. Tadi adalah pengaturan. Kemudian sekarang kita baru membuat soal uraiannya melalui edit ya. Nanti kita edit, kita klik uji kompetensi yang sudah kita buat tadi, muncul dari situ. Kemudian kita edit. Sekarang kita membuat soal ini adalah pengaturan kita tadi, muncul di situ. Kemudian edit. Nah, ini kita mulai membuat soal. Kita coba membuat soal, 2 soal dulu ya, sebagai contoh saja. Nah, karena langkah-langkahnya sama. Ini sebetulnya pernah kita buat dulu pada waktu membuat materi video sebelumnya, penggunaan kuis. Nah, ini kuis, kita klik tambahkan soal tadi ya. Kita klik isi. Tambah. Nah, kita tulis soalnya. Nama soal wajib kita isi. Kemudian soalnya. Nah, ini soalnya. Misalnya kita membuat soal apa pengertian globalisasi. Kemudian ini opsional, di sini sementara nggak saya isi. Kemudian ini adalah berapa baris maksimal siswa untuk boleh mengerjakan, dibatasi 15 baris. Kita tentukan 10 baris. Ini lampiran. Ini adalah kalau siswa mau melampirkan file, diberi akses diberi tempat atau tidak perlu, karena nanti mereka akan mengerjakan langsung di HP-nya. Ini nggak informasi penilaian, nggak perlu. Kalau sudah, kalau dirasa sudah cukup pengaturannya, baru kita ini informasi untuk siswa. Nah, bisa kita tuliskan misalnya petunjuk penilaian. Nah, dalam menjawab beri penjelasan sejelas-jelasnya, simpan perubahan. Satu soal sudah kita buat. Tambah, kalau kita membuat soal berikutnya tambah. Sebuah pertanyaan baru. Uraian isi atau uraiannya tambah. Nama soal kita namai sama dengan yang pada awal. Ini karena ini sama, mungkin kita bisa copy paste dari kita menulis di Word atau Notepad, kita copy paste kan situ. Kemudian di sini sama, ditulis pertanyaan yang akan kita buat. Pengaturannya sama seperti pada soal yang pertama. Kalau mungkin jawabannya agak panjang, mungkin ukuran kotak input ditambahkan. Ini informasinya sama dengan tadi, mungkin bisa di copy dari, kalau kita sudah membuat masternya. Ya, kita
simpan perubahan. 2 soal sudah jadi. Kemudian setelah ini kita buat 2 saja sebagai contoh. Nah, ini adalah tampilan dari soal yang sudah kita buat, soal uraian. Dan berikutnya nanti kita akan coba lihat, ini adalah pratinjo. Jadi tampilan soal kita itu seperti apa, kita bisa klik di pratinjo. Nah, ini di pratinjo itu akan muncul, ini adalah start view atau bagaimana siswa mau memulai mengerjakan, mulai usaha. Nah, ini adalah soal yang nanti akan dikerjakan oleh siswa. Nah, ini adalah timernya, waktu hitung mundur untuk pengerjaannya. Karena kita membuat 60 menit, nah, itu tertulis 60 menit. Nah, langsung bisa diisi di situ uraiannya anak-anak. Nah, ini kemudian selanjutnya halaman kedua. Tadi kita membuat 2 soal, berarti nanti akan muncul 2 soal. Misalnya ini menjawab. Nah, teknologi sangat besar pengaruhnya karena bla 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 bla. Nah, kalau sudah selesai kita finish time, finish dan kirimkan. Kemudian ternyata ada soal yang belum terjawab, nanti akan muncul. Kalau ada soal yang masih belum terjawab, nomor 1 misalnya. Kalau sudah selesai dikumpulkan, tapi kalau belum selesai bisa kembali ke usaha. Nah, ini kan ada yang belum terjawab, kembali ke usaha. Kemudian cari soal yang belum terjawab, kita klik di situ. Nah, ini baru dijawab soal yang tadi belum terjawab. Globalisasi adalah bla 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 bla. Contohnya, kalau sudah, halaman selanjutnya dicek. Karena kita membuat 2 soal, yang muncul 2 panel soal. Nah, sudah selesai, baru kita kumpulkan semua dan selesai. Demikian tadi video tutorial singkat tentang bagaimana cara mengunggah materi dalam bentuk video dan bagaimana cara membuat soal dalam bentuk uraian. Semoga dapat membantu tugas Bapak Ibu guru dalam menggunakan aplikasi Sipajar Goro ini. Terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan komen di channel ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.